Menurut Slametto tahun 2003, mengungkapkan konsentrasi dalam belajar merupakan pemusatan perhatian terhadap mata pelajaran dengan mengenyampingkan semua hal yang tidak berhubungan dengan pelajaran. Secara umum, konsentrasi atau fokus adalah suatu kemampuan untuk memusatkan perhatian dan pikiran pada suatu objek ataupun suatu kegiatan untuk waktu tertentu. Faktor penyebab sulit berkonsentrasi. Pertama, terlalu banyak tugas yang diberikan oleh guru sehingga menyita waktu dan membuat kamu akhirnya mengalami kelelahan. Kedua, pengaruh adanya penggunaan gadget yang berlebihan. Ketiga, suasana belajar yang tidak kondusif, baik di rumah maupun di sekolah yang membuat kamu tidak merasa nyaman dalam belajar. Keempat, pola hidup yang kurang sehat. Yang kelima, kurangnya minat terhadap minat pelajaran tertentu. Keenam, adanya paksaan atau tekanan dari lingkungan sekitar. Yang terakhir, rendahnya motivasi dari diri sendiri dalam menentukan target hasil belajar. Cara meningkatkan konsentrasi belajar. Menurut Nugroho tahun 2007, terdapat berbagai strategi dan upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan konsentrasi dalam belajar. Antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah kenali gaya belajar. Setiap individu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Tidak semua individu memiliki gaya belajar yang sama. Gaya belajar seseorang bermacam-macam. Ada yang berkonsentrasi jika keadaan sekitar benar-benar sunyi dan sepi. Ada juga yang dapat berkonsentrasi jika ada suara musik atau tidak dalam keadaan sunyi. Yang kedua, pergunakan konsep reward and punishment dalam belajar. Reward dan punishment ditujukan untuk memberikan penghargaan jika kita mencapai suatu prestasi. Hal ini terbukti dapat meningkatkan konsentrasi dalam belajar seseorang untuk mencapai suatu prestasi tertentu. Karena dengan reward, seseorang akan berusaha seoptimal mungkin dalam belajar secara bersungguh-sungguh untuk mendapatkan prestasi yang baik. Jika prestasi menurun, akan diberikan punishment yang telah disepakati sebelumnya. Yang ketiga, mengubah kebiasaan belajar. Mengubah cara belajar bertujuan untuk mengurangi ketegangan serta kejenuhan dalam belajar untuk meningkatkan konsentrasi belajarnya. Belajar tidak selamanya harus di dalam kamar. Tidak ada salahnya apabila sekali-sekali siswa diajak belajar di luar rumah. Bahkan bila perlu, belajar di mall atau tempat yang menyenangkan lainnya. Yang penting, siswa dapat melakukan belajar dengan baik. Hal ini juga dapat mengurangi ketegangan serta kejenuhan siswa dalam belajar. Selanjutnya, persiapan sarana dan prasarana yang mendukung. Kebutuhan yang diperlukan pada saat belajar diusahakan dekat dan mudah dijangkau. Hal ini dilakukan agar individu tidak perlu berpindah dari tempat atau posisinya untuk mengambil barang tersebut, sehingga konsentrasi belajar tidak akan terpecah. Sebisa mungkin, posisikan ruang belajar siswa jauh dari TV. Dengan meletakkan semua kebutuhan yang diperlukan selama proses belajar dekat dengan posisi siswa, diharapkan siswa tidak perlu meninggalkan posisi belajarnya hanya sekedar untuk mengambil beberapa kebutuhan perlengkapan belajar. Selanjutnya, hindari gangguan belajar. Banyak sekali gangguan di sekitar kamu yang berpotensi mengalihkan perhatian kamu saat belajar. Misalnya, gangguan dari smartphone kamu yang berdering, bunyi pemberitahuan dari media sosial, tontonan YouTube yang lebih seru, serta hal lainnya. Nah, usahakan untuk menjauhkan diri dari faktor-faktor gangguan seperti itu. Dilanjut dengan membuat jadwal belajar yang konsisten. Buatlah jadwal belajar lalu terapkan secara konsisten. Dengan demikian, kamu akan terbiasa belajar pada waktu yang telah ditentukan. Namun, pastikan jadwal belajar tersebut sesuai dengan waktu kamu. Usahakan waktu tersebut selaras dengan situasi mood kamu yang sedang bagus. Sebab, mood yang bagus dapat menumbuhkan semangat dan konsentrasi belajar yang tinggi. Yang terakhir adalah istirahat yang cukup dan berkualitas. Istirahat yang cukup sangat mempengaruhi konsentrasi kamu dalam melakukan aktivitas sehari-hari, termasuk aktivitas belajar. Usahakan tidur yang cukup pada malam hari, kurang lebih 8 jam waktu tidur. Dengan tidur yang cukup dan berkualitas, kamu akan lebih siap melakukan aktivitas. Apapun pada keesokan harinya, kamu pun akan lebih mudah memahami materi pelajaran yang diberikan.